Salam, perkenalkan nama saya Sipran Sbel, NIM 23320084 kelas C. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah mikro teaching. Yang pertama itu tujuan mata kuliah mikro teaching untuk meningkatkan keterampilan mengajar atau psikomotor. Jadi saya akan menyampaikan atau menjelaskan analisis saya terkait dengan tujuan mata kuliah mikro teaching untuk bisa meningkatkan keterampilan mengajar, psikomotor, keterampilan berpikir analisis atau kognitif. Namun sebelum itu kita perlu tahu seperti apa mata kuliah mikro teaching ini. Jadi mata kuliah mikro teaching ini adalah mata kuliah praktik bagi calon guru yang bertujuan untuk melatih keterampilan dalam situasi kelas yang sederhana. Karena itu kata mikro teaching diartikan dalam bahasa Inggris adalah kecil, yang adalah kecil diartikan dalam bahasa Indonesia adalah belajar dalam kelompok kecil, sehingga proses mengajarnya dibuat lebih sederhana dibanding pembelajaran di kelas yang sebenarnya. Untuk itu, jika saya mengetahui gambaran mata kuliah mikro teaching ini, maka saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai poin yang pertama, mengenai tujuan perkuliahan mata kuliah mikro teaching untuk keterampilan mengajar, psikomotor terlebih dahulu. Yang berikut, jadi dari analisis saya mengenai tujuan perkuliahan mata kuliah mata kuliah mikro teaching untuk meningkatkan keterampilan mengajar pada ranah psikomotor adalah untuk melatih mahasiswa calon guru agar bisa mempraktikkan keterampilan dasar mengajar secara langsung. Untuk itu, ranah psikomotor keterampilan ini tidak hanya dipahami secara teori, tetapi harus dilakukan melalui tindakan nyata. Contoh keterampilan seperti membuka pembelajaran, yang kedua mengordinasikan pembelajaran, yang ketiga menutup pembelajaran. Jadi untuk contohnya seperti yang pertama, bagaimana seorang pendidik membuka sebuah pembelajaran. Contohnya itu sebelum kita memulai pembelajaran maka diawali dengan doa. Yang kedua, mengecek kesehatan siswa sebelum mata pelajaran dimulai. Yang ketiga, serta menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dengan jelas dan lainnya sebagai. Kemudian bagaimana mengorganisasikan pembelajaran, seperti contoh guru menguraikan tugas ajar sesuai dengan kemampuan siswa, serta bagaimana seorang pendidik menutup pembelajaran dengan menyampaikan umpan balik kepada siswa. Yang berikut adalah tujuan untuk mengembangkan koordinasi tindakan mengajar. Jadi mengajar itu tidak hanya duduk dan berbicara saja, melainkan siswa harus melibatkan gerakan tubuh dan ekspresi, penggunaan media juga, dan pengelolaan kelas. Untuk itu, mata kuliah mikro teaching membantu mahasiswa untuk melatih koordinasi antara gerakan tubuh, ekspresi, dan juga penggunaan alat pembelajaran. Yang berikut, tujuan mata kuliah mikro teaching adalah untuk memberikan pengalaman yang terkontrol. Mata kuliah mikro teaching dilaksanakan dengan jumlah siswa yang sedikit, waktu singkat, dan juga materi yang sederhana. Jadi kondisi ini membuat mahasiswa dapat fokus pada latihan keterampilan psikomotor tertentu. Misalnya, yang pertama itu cara menggunakan papan tulis. Yang kedua itu cara mengatur posisi tubuh saat mengajar. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan analisis
tujuan mata kuliah mikroteaching untuk meningkatkan keterampilan mengajar pada ranah psikomotorik. Perkuliahan mata kuliah mikroteaching sangat penting karena kami sebagai mahasiswa atau pendidik atau calon guru tentu harus ada kesiapan untuk kehadiran mata kuliah mikroteaching ini sangat membantu karena melalui mata kuliah ini kami dapat berlatih kemampuan dan keterampilan mengajar dalam ranah kognitif agar bisa siap menjadi seorang pendidik atau guru. Baik, yang kedua itu tujuan mata kuliah mikroteaching untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis atau kognitif. Jadi, tujuan perkuliahan mata kuliah mikroteaching dalam meningkatkan keterampilan berpikir analisis atau kognitif adalah untuk melatih calon guru untuk bisa mampu menganalisis secara sistematis proses pembelajaran mulai dari yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi pembelajaran. Yang berikut saya akan memberikan contoh sederhana dari ketiga topik di atas dengan menggunakan contoh yang saya ambil pada fase B. Contoh soalnya, seorang mahasiswa praktik mengajar teknik passing bola voli. Pada tahap perencanaan, mahasiswa atau calon guru harus tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum. Misalnya, siswa mampu melakukan passing bawah dengan benar, latihan berpasangan serta menyiapkan media seperti bola voli, kemudian menganalisis bahwa keterampilan gerak lebih efektif dipelajari melalui contoh langsung di latihan praktik. Yang berikut, kemudian pada tahap pelaksanaan mengamati jalannya pembelajaran, lalu menganalisis apakah siswa mampu memahami memahami penjelasan, apakah demonstrasi cukup jelas, dan lebih sebagainya. Kemudian evaluasi seorang calon guru menganalisis latihan siswa. Contoh menilai kesalahan siswa terjadi karena mungkin penjelasan kurang detail dan waktu latihan terlalu singkat dan sebagainya. Yang ketiga itu tujuan perkuliahan mata kuliah mikroteaching untuk meningkatkan integrasi akademik. Menurut analisis saya, untuk membentuk calon guru yang jujur atau bertanggung jawab serta menjunjung tinggi etika dalam proses pembelajaran melalui kegiatan merancang atau melaksanakan dan juga mengevaluasi. Yang keempat, tujuan perkuliahan mata kuliah mikroteaching untuk meningkatkan keterampilan transformasi atau afektif untuk membentuk calon guru yang mampu memotivasi, memberikan teladan, dan juga menginspirasi siswa dalam proses pembelajaran melalui praktik mengajar. Mahasiswa dilatih menunjukkan sikap percaya diri dan tanggung jawab. Baik, yang kedua, tujuan mata kuliah mikroteaching untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis atau kognitif. Sekarang saya akan menjelaskan analisis saya terkait dengan pengertian keterampilan mengajar atau psikomotor. Keterampilan mengajar psikomotorik adalah kemampuan seorang pendidik dalam melaksanakan tindakan nyata dalam proses pembelajaran yang melibatkan koordinasi gerakan fisik dan teknik dan prosedur mengajar secara terampil. Maksud dari keterampilan mengajar ini adalah selain berkaitan dengan pengetahuan mengajar, tetapi juga bagaimana guru mempraktikkan secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas. Yang berikut, keterampilan berpikir analisis adalah kemampuan menguraikan informasi atau masalah menjadi bagian-bagian kecil, memahami hubungan antara bagian,
bagian dan menarik kesimpulan secara logis. Jadi dalam kajian psikologi, pendidik mempunyai kemampuan ini, termasuk tingkat analisis, yaitu suatu konsep atau peristiwa secara sistematis untuk menemukan hubungan dan perbedaan sebab akibat. Yang berikut integrasi akademik adalah sikap dan komitmen untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan etis dalam kegiatan akademik. Sebagai contoh, mahasiswa menulis makalah dengan mencantumkan sumber referensi yang digunakan dan tidak menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Secara analisis, kepemimpinan transformasional menekankan pada kemampuan pemimpin mempengaruhi sikap, nilai, dan komitmen anggota. Yang ketiga adalah indikator keterampilan mengajar. Yang pertama itu kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, penguasaan materi yang diajarkan. Yang ketiga, kemampuan menjelaskan konsep secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Yang kedua itu indikator berpikir analisis. Yang pertama itu kemampuan mengidentifikasi masalah secara tepat. Yang kedua, kemampuan mengumpulkan dan menafsirkan data atau informasi yang relevan. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Baik, indikator yang ketiga, indikator integrasi atau akademik. Yang pertama itu kejujuran dalam penelitian, penilaian, dan publikasi ilmiah. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme atau manipulasi data. Yang ketiga, konsisten dan mencantumkan sumber relevan secara benar. Indikator yang keempat yaitu indikator kepemimpinan transformasional. Yang pertama, kemampuan menyampaikan visi dan tujuan yang jelas kepada tim. Yang kedua, kemampuan menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreatif dalam bekerja. Yang keempat, memberikan dukungan dan pengembangan kepada anggota tim. Baik, yang berikut adalah model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan mengajar, berpikir analisis, integritas akademik, dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu problem based learning atau PBL, yaitu melatih kemampuan berpikir analisis dan pemecahan masalah melalui kasus nyata. Yang kedua, project based learning atau PJBL, yaitu mengembangkan keterampilan mengajar, kerjasama, dan tanggung jawab akademik melalui proyek. Yang ketiga, reflective learning, yaitu mendorong refleksi diri untuk meningkatkan integrasi akademik dan profesionalitas. Yang keempat adalah collaborative learning atau menambahkan kepemimpinan transformasional melalui kerja tim dan saling berbagi peran. Baik, inilah hasil video dari mata kuliah mikroekonomi saya. Terima kasih.